fiksi tapi sejarah. Bahkan kemarin dalam beberapa tahun kebelakang itu ada istilah dongeng kesejarahan. Fiksi sejarah saya dengar. Cuman dongeng kesejarahan baru dengerin. Nah, dongeng kesejarahan itu apa deh? Apaan? Ngomongin aja dulu. 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 Ya, ngomongin aja dulu. Ngomongin aja dulu. Ya, ngomongin aja dulu kali. Tuhan memberi kita suara, maka ngomong aja dulu. Masalah benar atau kagak, yang penting yang ngomongin aja dulu. Nih kelanting. Pak, kelanting 8 ya? 8 itu. Iya, ini 8 ya? Iya, dari mana? Emang dari Jawa Tengah itu, dari Kebumen. Kebumen ya? Saya kalau biasanya ke Jawa tuh Kebumen. Iya. Oh iya, sekarang Itu makanan khas daerah sana itu. ngomong apa sih? Tapi malah ngomongin kelanting, karena kita mau ngomongin apa ya? Tapi ngomongin aja dulu kali ya. Ngomong apa aja lah. Pokoknya di sini mah ngomongin apa aja Iya, kan? Biar- cuman yang penting ngomong. iya. Ah, Cuman Pak ada fokusnya, kita nggak oh gitu. iya nggak ngomongin tiba-tiba Nggak- ngomongin planet kan, nggak mungkin. Yang ngalor ngidul gitu. Iya. Oh, boleh. Kemarin kita ngobrol apa soal Sintren sama Prahara kan ya? Oh iya, waktu yang itu ya. Iya, yang Oh. tradisi lisan ya di bukunya Pak Hadi tuh. Betul. Yang terakhir tuh. Masih ingat? Masih Oh. ya. Terus ngomongin kayaknya seru nih. Kita geser-geser ngomongin cerita rakyat. Boleh, karena cerita nyambung ya. rakyat. Nyambung. Nyambung, betul. Nyambung cerita rakyat. Betul. Kayak di daerah saya tuh nggak tahu sih orang Jakarta apa orang Karawang. Lahir di Jakarta, Orang orang tua Karawang. Oh. Cuman bahasanya tetap Betawi. Betawi. Cerita rakyatnya apa Oh, saya bingung. gitu. Paling Pitung. Gitu. Iya, Pitung. Ada tuh Rawabelong itu kan. Pitung dari Rawabelong ya. Belum di Marunda ada kuburannya Marunda. juga tuh. Oh, gitu. Kalau nggak salah. Tapi masih rame tuh pro dan kontra juga tuh Iya, di Marunda kuburannya tuh. ada di mana-mana. Katanya ada yang katanya Pitung itu kelompok gitu kan. Ada yang Betul. katanya dia Nah, sendiri. nah gitu. menurut saya yang seperti itu tuh harusnya digali karena Ya. itu merupakan hasanah kebudayaan daerah terutama ya. Kalau Pitung ya berarti kaitannya dengan daerah DKI atau Iya, daerah-daerah Jakarta, Jabodetabek lah ya. Jabodetabek, terutama Jakarta. Pak Hadi ini lagi coba neliti Apa tuh? cerita rakyat apa? Yang Oh. Hadi lagi nih sekarang. Kaitannya dengan cerita rakyat, memang saya beberapa tahun ke belakang ini ceritanya saya lagi fokus untuk ya meneliti lah ya, atau katakanlah membuat tulisan-tulisan tentang cerita rakyat Tangsel yang saya ambil dari beberapa rujukan. Banyak, Pak. Kalau penelitian saya sudah beberapa judul Heeh. ya, yang sudah dipublikasikan juga sudah beberapa. Saya punya target untuk kedepannya nanti tulisan-tulisan saya itu akan saya bukukan. Oh, jadi bentuknya apa nih? Fiksi apa cerita-cerita legenda? Nah, kan beda tuh. menarik. Cerpen apa dijadiin bener-bener Kalau cerita berbicara rakyat? cerita rakyat itu, kalau kita arahkan ke fiksi, berarti penceritaannya. Iya, Ya. bener. Kan itu dipakai gayanya Pak Hadi kan. Kayak seperti Oh, fiksi, iya, ya, fiksi. seperti dongeng itu kan fiksi Ya, tuh. naratif gitu ya. Nah, kemudian kalau kita arahkan ke katakanlah sejarah suatu daerah, bisa masuk ke fiksi sejarah. Oh iya bisa. Ya kan, bisa kan? Fiksi tapi sejarah. Bahkan kemarin dalam beberapa tahun kebelakang itu ada istilah dongeng kesejarahan. Fiksi sejarah saya dengar. Cuman dongeng kesejarahan baru dengerin. Nah, dongeng kesejarahan itu beberapa tahun kebelakang tuh dimunculkan istilah dongeng kesejarahan. Kalau dulu yang namanya novel itu pure, itu karya fiksi, ya. Perkembangannya ada novel sejarah kan gitu, ya. Kayak novelnya ini ya. Dongeng itu yang awalnya adalah cerita rakyat, katakanlah benar-benar murni fiksi, Iya benar. ya kan. Nah, dalam perkembangannya muncul cerita rakyat yang isinya menceritakan juga tentang perjalanan sebuah daerah dengan legenda dan literatur yang hidup di daerah itu, yang yang menceritakan tentang daerah itu. Makanya muncul istilah dongeng kesejarahan. Menarik sih. Saya juga awal-awalnya kok bingung. Yang namanya dongeng kan fiksi, yang namanya sejarah kan non fiksi ya. Iya, benar. Tapi ternyata ketika dikombinasikan, dikolaborasikan menjadi satu disiplin ilmu baru. Menarik itu.
Ya tuh bisa tuh. Pak Adi bikin teksnya, nanti juga dibikin videonya tuh buat cerita, nanti dimasukin aja, diomongin aja dulu. Bisa. Nanti dimasukin tuh. Bisa lah. Biar lebih Kita sambil ngobrol-ngobrol ya. Iya, biar lebih banyak media orang mengetahui tadi tuh saya soal cerita rakyat gitu kan. Cerita dongeng dongeng kesejarahan atau itu dongeng sejarah bisa. gitu kan. Iya, jadi biar semakin banyak media, semakin banyak orang juga mengakses kan, mengetahui kan. Karena ini menurut saya juga belum banyak masyarakat yang tahu ya, dikiranya yang namanya dongeng ya murni Tok itu dongeng ya. Tok ya kan, murni fiksi. Kalau berbicara sejarah ya yang namanya sejarah berarti kan bukan fiksi. Oh, ternyata ada dongeng kesejarahan. Iya. Ya seperti tadi tuh novel sejarah. Lah, kok novel kok sejarah? Oh, ternyata ingin mengangkat sejarah suatu tempat ya, katakanlah, atau menceritakan tentang sesuatu yang bermuatan histori, tetapi dengan gaya penceritaan ala novel. Ya, maka muncullah istilah novel sejarah. Masuk ke ini kali ya, sastra sejarah kali. Bisa, memang itu sastra. Sastra sejarah ya. Masuknya ke sastra, walaupun isinya adalah menceritakan tentang sesuatu yang real. Benar. Tapi dalam hal ini kaitannya itu dengan cerita yang sifatnya adalah fiksi, ya, dan itu masuknya ke sastra. Nah, cerita itu yang rakyat Tangsel ya, yang paling menarik apa Pak Adi? Nah, ini dia Bang Kardi. Saya itu karena mungkin saya saat ini tinggal di Tangsel ya, dan aktivitas saya juga di Tangerang Selatan ya, atau yang kita kenal Tangsel. Maka saya beberapa tahun ke belakang itu terketuk hati saya tuh, tergugah ya, saya ingin menulis apa ya tentang Tangsel. Kalau nulis politik tentu berat ya kan, bosan tulisan-tulisan politik tentang Tangsel kan, kita cari aja di internet atau baca aja koran-koran. Apalagi politiknya ya kan? begitu-gitu aja. Berbicara kuliner, rasanya saya bukan orang yang paham tentang kuliner. Nah, itu buka aja di itu kan. Atau berbicara tentang, ya katakanlah misalnya tentang Tangsel yang olahraga, saya bukan olahraga dan sebagainya. Akhirnya saya muncul dalam pemikiran saya tuh cerita rakyat karena memang basic saya kan sastra ya, bahasa dan sastra. Saya tertarik tuh situ tuh Bang Kardi. Iya, apalagi Pak Adi di tempat kelahirannya dulu di Brebes juga banyak ya soal betul. Gitu. Dari kecil juga banyak ya, cerita rakyat Brebes. Udah tertarik itu kali dari kecil ya. Tertarik Bang Kardi. Makanya di sini ketertarikan itu ingin saya kembangkan. Ya, kebetulan tadi ya saya katakan tuh beberapa tahun ke belakang ini saya meneliti tentang cerita rakyat Tangsel ya, yang kemudian saya tulis sebagai sebuah hasil penelitian yang dijurnalkan ya, dan beberapa sudah dipublikasikan. Yang tadi niat saya ketika sudah terkumpul tulisan itu tuh akan saya satukan ya kan. Ya nanti selanjutnya ke depannya nanti akan saya pikirkan kemudian. Pak Adi bisa jadi step by stepnya tuh. Bisa jadi pelopor pejuang cerita rakyat. Enggak juga karena banyak ya. Tapi kalau di Tangsel kan mungkin bisa Pak kan. Kalau di Tangsel ini menarik nih Bang Kardi. Saya sudah beberapa kali mencoba mencari cerita rakyat Tangsel ya, dari beberapa referensi lah, dari tulisan-tulisan, dari YouTube ya, dari buku-buku dan sebagainya. Ternyata banyak juga yang baru saya pahami, dan banyak orang Tangerang Selatan sendiri yang belum paham. Karena emang lebih deket. Saya sih agak bingung nih Pak ya, waktu itu kita obrolin pernah ya kalau nggak salah ya, masalah cerita rakyat ataupun mitos legenda. Tangsel itu kan saya bingung nih, dia ngambilnya ke Banten atau ke Jakarta kan itu. Iya kan dia jadi perbatasan Jawa Barat. Betul. Jawa Barat, perbatasan Jakarta sama Banten kan. Betul. Itu uniknya Tangsel ya, uniknya Tangsel. Uniknya Tangsel adalah suatu daerah yang awalnya pecahan dari Kabupaten Tangerang. Ya kan sebelumnya juga kan Jawa Barat kan. Betul. Banten. Dulu masuknya ke Provinsi Jawa Barat. Iya, harus dipecah. Ya, dalam pemekaran kalau tidak salah tahun berapa sih, tahun 2000 deh kalau iya saya masih sekolah waktu itu.
itu menjadi provinsi baru tuh, Provinsi Banten. Banten. Nah, Tangerang Selatan diwacanakan tahun 2008, Iya, baru diresmikan juga, tahun masih 2010 ya. Nah, jadi wali kota pertama itu tahun 2010 ya, sebelumnya PJS. Dan cukup pesat Pesat perkembangan Tangsel itu luar biasa. Salah satu daerah yang cukup maju. modern lah ya di Nah, Banten ini, ya. jadi kemajuan daerahnya itu ternyata yang saya amati tidak sebanding dengan kemajuan literatur masyarakatnya, Bang Karti. Iya, Walaupun daerahnya daerah modern ya, Iya, benar. apalagi Tangsel itu kan punya moto tuh. Benar-benar. Apa tuh motonya? Saya nggak tahu, saya bukan Tangsel. Tapi kan tinggal di Tangsel. Ya, saya kan Apa tuh? bolak-balik doang. Ada nggak di sini tuh tulisan Nggak moto ada. tuh? Nggak ada. Ini lintas Cerdas, modern, Ji. Ini baru Tangsel banget. Tangsel itu Tangsel banget. masyarakatnya harus cerdas. Cerdas dalam hal apa ya? Dalam hal apa saja ya. Terutama dalam ini literasi juga harus cerdas dong ya. Modern, kotanya benar-benar kota modern sekarang ini. Religius, masyarakatnya harus berbasis keagamaan. Dan ini juga kan ada 2 kampus, 3 kampus bahkan banyak, banyak ya. banyak Tangsel. Makanya Tangsel itu mungkin majunya juga dari ya tadi dari apa instansi pendidikan. Salah satunya di itu. Universitas lumayan Betul, salah lumayan satunya. banyak kan. Makanya dulu ketika wali kota yang sebelum sekarang ini ya nggak perlu saya sebutkan, tapi kita sama-sama tahu itu mewacanakan bahwa Tangerang Selatan itu harus dijadikan sebagai kota pendidikan dan layak sebetulnya Dan kota pendidikan. Dan ditargetkan ini ya apa beberapa tuh pembangun taman baca. Betul. Nah, saya sempat Taman baca. Ya terlibat kan? tuh dari beberapa Betul. tuh, Pak. Nah, itu Walaupun itu sih dari salah Jakarta satunya saya sangat setuju tuh dengan gebrakan wali kota Ah. yang lalu itu. Karena untuk menunjukkan bahwa Tangsel itu sebagai kota yang cerdas, religius ya, modern dan religius. Gitu. Berarti tadi ya apa karena minatnya Pak Hadi itu bingung nih mau nulis ke mana Awalnya gitu. ya. Ya ke politik. Saya bukan orang politik. Kan bosen juga kan Bosan kalau baca-baca politik mah. Pusing bikin mumet pendidikan aja. walaupun seorang pendidikan tapi kurang fokus juga tuh. Artinya gini, bukan kurang fokus. Akan saya kerucutkan lagi. Iya benar. Ya kan? Oh, ternyata pendidikannya itu harus mengerucut kepada hal-hal yang bisa menjadikan satu referensi keilmuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ya, benar. Saya menemukan lah, salah satunya adalah itu tadi. Tapi udah cerita rakyat. Udah mulai kan itu? Sudah mulai saya tulis ya. Bukan saya menulis ulang cerita rakyatnya, tapi saya tadi saya katakan saya meneliti, kemudian akan ingin membukukan cerita-cerita membuat secara teks ya. Termasuk juga ya barangkali saya ingin membuat wajah cerita rakyat Tangsel ini menjadi lebih hidup, ya, lebih segar, gitu. Lebih masuk ke dunia remaja terutama ya, anak-anak juga dalam hal ini juga kalangan mahasiswa gitu. Oke, teman-teman, ini kita bakalan lanjut lagi nanti. Pak Hadi mah udah mulai nulis cerita rakyat, diomongin aja dulu, nanti mungkin Pak Hadi akan menjelaskan beberapa lagi cerita rakyat. Oke, untuk hari ini kita selesaikan sebelum maghrib menjelang. Oke.